Hai para sahabat, kali ini ada cerita yang menarik buat kalian. Semoga kalian terhibur dengan cerita ini. Siapa sangka, seorang pemulung miskin yang tinggal di gubuk reot bisa menikahi wanita cantik, kaya raya, dan lulusan luar negeri. Banyak orang mengira ini hanyalah cerita dongeng. Tapi kisah ini benar-benar terjadi. Dan akan mengubah cara kamu memandang hidup. Namanya Rian. Pria berusia 28 tahun yang hidup sebatang kara sejak kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan saat ia masih duduk di bangku SMP. Tak punya siapa-siapa, tak punya rumah, ia tumbuh di jalanan, bertahan hidup dari sisa-sisa yang dibuang orang. Sehari-hari, Rian memulung sampah. Dengan gerobak kecil dan karung di pundaknya, ia menyusuri ganggang dan jalan kota, mengumpulkan botol plastik, kardus, dan besi tua. Meski hidupnya sulit, ada satu hal yang selalu ia jaga. Semangat untuk belajar. Setiap malam setelah bekerja, Rian membaca buku-buku bekas yang ia temukan di tempat sampah. Buku motivasi, bisnis, bahkan novel-novel klasik. Ia mengajarkan dirinya sendiri membaca bahasa Inggris dengan kamus lusuh yang ia temukan. Bagi Rian, pengetahuan adalah satu-satunya harta yang tidak bisa dicuri. Suatu malam, ketika sedang berjalan melewati area sepi dekat ruko, Rian mendengar suara perempuan berteriak minta tolong. Seorang wanita sedang dirampok. Tanpa pikir panjang, ia mendorong gerobaknya ke arah pelaku dan membuat si perampok kabur. Sang wanita terkejut. Seorang pemulung telah menyelamatkannya. Wanita itu bernama Nadia, putri tunggal dari pemilik perusahaan properti besar di kota itu. Ia sangat terkesan dengan keberanian dan ketulusan Rian. Saat ia hendak memberi Rian uang sebagai ucapan terima kasih, Rian menolaknya. Ia hanya berkata, "Saya tidak menolong karena uang. Saya cuma ingin membantu." Nadia tidak bisa melupakan pertemuan itu. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke tempat kejadian, berharap bisa bertemu Rian lagi. Setelah mencari beberapa hari, akhirnya ia menemukannya di pinggir jalan sedang memilah sampah. Nadia menyapa dan mengajaknya bicara. Dari obrolan itu, Nadia menyadari Rian bukan orang biasa. Ia pintar, berbicara dengan logis, dan punya wawasan luas yang tidak biasa dimiliki oleh seseorang yang hidup di jalanan. Nadia lalu menawarkan Rian pekerjaan sebagai petugas kebersihan di perusahaannya. Meski sempat ragu, Rian menerima. Namun, diam-diam, di luar jam kerjanya, Rian terus belajar. Ia membaca laporan keuangan, belajar komputer, memperhatikan sistem kerja di kantor. Ia bahkan mengusulkan ide baru tentang pengelolaan limbah yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Awalnya, tidak ada yang memperhatikan. Tapi saat salah satu proyek pengelolaan limbah perusahaan hampir membuat mereka rugi besar, Rian datang dengan solusi yang menyelamatkan mereka. Prestasi itu membuat ayah Nadia mulai memperhatikannya. Rian lalu dipromosikan menjadi supervisor kebersihan, lalu asisten manajer operasional. Semua karena kerja keras dan kejujurannya. Di sisi lain, hubungan antara Rian dan Nadia semakin dekat. Mereka sering berdiskusi, tertawa bersama, dan saling mengenal lebih dalam. Nadia jatuh cinta pada ketulusan dan tekad Rian. Dan Rian, walaupun sempat merasa minder, tak bisa memungkiri perasaannya juga tumbuh. Namun cinta mereka tidak diterima begitu saja. Keluarga Nadia menolak keras. "Dia cuma bekas pemulung, kamu pantas dapat yang lebih baik," begitu kata ibunya. Tapi Nadia tak gentar. Ia berkata, "Dia mungkin pernah miskin, tapi hatinya jauh lebih kaya dari banyak orang yang aku kenal." Rian pun tak menyerah. Ia terus membuktikan bahwa dirinya layak, bukan karena uang, tapi karena prinsip, kerja keras, dan integritas. Setelah beberapa waktu, semua orang mulai melihat siapa Rian sebenarnya. Ia mendirikan bisnis kecil pengelolaan sampah berbasis digital, mempekerjakan mantan pemulung lain, dan membimbing mereka menjadi mandiri. Nadia berdiri di sampingnya, mendukung dan membantu. Akhirnya, keluarga Nadia pun luluh. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan anak mereka tidak bisa diukur dari status sosial. Beberapa bulan kemudian, Rian dan Nadia menikah dalam upacara sederhana tapi penuh kebahagiaan. Rian yang dulu hidup dari sampah, kini menjadi inspirasi banyak orang.
Bersama Nadia, ia mendirikan yayasan yang memberdayakan masyarakat miskin, memberikan pelatihan kerja dan pendidikan gratis bagi mereka yang pernah terpinggirkan. Kini Rian sering diundang sebagai pembicara di berbagai seminar motivasi. Dalam setiap kesempatan, ia selalu berkata, "Jangan pernah meremehkan orang hanya dari penampilannya. Kadang, berlian ditemukan di tempat yang paling tidak kita sangka. Yang penting bukan dari mana kita datang, tapi kemana kita melangkah dan seberapa besar hati kita dalam menjalani hidup." Jadi jika kamu merasa hidupmu berat, ingatlah kisah Rian, karena di balik tumpukan sampah pun bisa tumbuh harapan yang bersinar terang. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Karena siapa tahu, kisahmu yang selanjutnya akan kami ceritakan. Pernikahan Rian dan Nadia berlangsung dengan sederhana. Tidak ada pesta mewah di Hotel Bintang 5, tapi justru itu yang membuatnya terasa hangat dan tulus. Rian mengenakan jas pinjaman, sementara Nadia tetap terlihat anggun dalam kebaya putih yang dirancang khusus oleh temannya. Banyak tamu yang menangis haru, karena mereka tahu, ini bukan sekadar pernikahan antara dua orang, tapi pertemuan dua dunia yang biasanya tak pernah bersentuhan. Setelah menikah, hidup mereka tidak langsung mulus. Banyak orang masih mencibir. Ada yang bilang Nadia pas terpaksa, ada yang mengira ini semua hanya demi pencitraan. Tapi mereka tidak peduli. Rian tetap bekerja keras, dan Nadia terus berada di sisinya, bukan sebagai istri yang dimanjakan, tapi sebagai partner yang setia mendukung setiap langkah suaminya. Rian mengembangkan bisnis daur ulangnya. Ia bekerja sama dengan pemerintah kota untuk mengelola sampah secara modern dan berkelanjutan. Ia membentuk koperasi pemulung, menyediakan pelatihan, bahkan membangun asrama sederhana agar para pekerja jalanan punya tempat tinggal layak. Perlahan tapi pasti, ia membuktikan bahwa sesuatu yang dianggap kotor pun bisa menjadi sumber perubahan besar jika ditangani dengan niat baik. Sementara itu, Nadia membantu dari sisi manajemen dan promosi. Ia membuat platform digital untuk menghubungkan pemulung, pengepul, dan industri daur ulang dengan cara yang lebih efisien. Ia juga aktif mengisi seminar tentang kewirausahaan sosial, menceritakan bagaimana cinta, kepercayaan, dan keberanian bisa melampaui batas-batas kelas sosial. Salah satu momen paling menyentuh terjadi saat Rian diundang sebagai pembicara di alma mater Nadia di luar negeri. Di hadapan ratusan mahasiswa, ia berdiri dengan percaya diri, mengenakan batik dan membawa sebuah buku lusuh. Buku pertama yang ia baca dari tempat sampah. Ia mengangkatnya dan berkata, "Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tapi karena saya pernah percaya bahwa hidup saya bisa lebih baik dari sekadar mengais sisa orang lain. Dan karena ada seseorang yang melihat cahaya dalam diri saya, bahkan ketika saya hanya mengenakan baju kotor dan mendorong gerobak tua." Tepuk tangan panjang pun menggema. Beberapa tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Harapan. Nama itu bukan sekadar simbol, tapi doa dan pengingat bahwa hidup selalu punya ruang untuk keajaiban. Kini Rian dan Nadia dikenal bukan hanya sebagai pasangan inspiratif, tapi juga sebagai pelopor gerakan perubahan sosial di masyarakat. Mereka membuktikan bahwa status sosial bukan penghalang cinta, dan bahwa keberanian untuk mencintai orang dengan latar belakang berbeda bisa menciptakan kekuatan besar. Rian, yang dulunya dipandang sebelah mata, kini diundang kemana-mana untuk memberi inspirasi. Tapi ia tetap rendah hati. Setiap minggu, ia masih menyempatkan diri mengunjungi kampung pemulung, berbicara langsung dengan orang-orang yang dulu hidup seperti dirinya. Dan Nadia, ia tak pernah menyesal menikahi Rian. Ia sering berkata, "Aku tak menikahi pemulung, aku menikahi pria yang tidak pernah menyerah, yang membuatku percaya bahwa dunia ini masih punya orang baik yang nyata." Dari kisah mereka, kita belajar satu hal penting, bahwa cinta sejati bukan soal seberapa banyak harta yang dimiliki, tapi seberapa besar hati yang sanggup menerima, memaafkan, dan terus percaya, bahkan saat dunia meragukan. Jadi jika kamu pernah merasa tak cukup pantas, atau hidupmu terlalu jauh dari mimpi, ingatlah kisah Rian. Karena di tangan orang yang tepat, bahkan bekas luka bisa berubah jadi mahkota.